Selamat pagi, siang, atau malam untuk Bapak yang menonton video saya ini. Sebelumnya saya berterima kasih banyak untuk Bapak yang menonton video saya ini. Perkenalkan, nama saya Dennis Jensen. Nomor urut NIM saya 2602176950. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja utuh saya kepada Bapak. Di soal nomor pertama, yang soalnya membuat sebuah diagram 5 competitive forces. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu five competitive forces. Five competitive forces merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan analisa kekuatan kompetitif di dalam suatu perusahaan yang mampu membantu menentukan kelemahan dan kekuatan dari industri tersebut. Di sini, 5 competitive forces terdapat: bargaining power of buyers, threat of new entrants, bargaining power of supplier, rivalry among existing competitor, threat of substitute product or service. Di bagian bargaining power of buyers, di sini Mandiri Multifinance memiliki kelebihan yaitu jika melakukan sebuah transaksi peminjaman akan adanya pemberian hadiah. Di rivalry among existing competitor, di perusahaan Mandiri Multifinance memiliki sedikit bunga yang lebih besar dibandingkan perusahaan finance yang lainnya. Di trade of new entrants, di Mandiri Multifinance memiliki reputasi perusahaan yang jelas dan konkret. Bargaining power of supplier, adanya waktu yang cukup lama dalam proses melakukan peminjaman. Trade of substitute product or service, barang atau benda tak bergerak yang dijaminkan harus otentik. Di bagian B, bagaimana mengidentifikasi dan mengukur daya saing perusahaan tersebut. Cara mengidentifikasi dan mengukur daya saing perusahaan finance tersebut adalah dengan melihat 3 jenis strategi generik, yaitu keunggulan biaya, pembedaan produk, dan fokus. Keunggulan biaya atau cost leadership berkonsentrasi pada produk standar, produk yang sepenuhnya mirip dengan harga satuan yang sangat murah, pelanggan yang mendasarkan keputusan pembelian mereka pada harga atau yang umumnya sensitif terhadap harga berdasarkan suku bunga dan persyaratan yang ditawarkan. Di sini Mandiri Tunas Finance memiliki keunggulan biaya di bidang transaksi peminjaman. Jika seorang nasabah melakukan peminjaman, di sini adanya sebuah pemberian hadiah. Bisa jadi pemotongan bunga atau yang lainnya. Di bagian pembedaan produk atau differentiation, perbedaan ini cukup signifikan eh, dibandingkan perusahaan finance lainnya. Di sini Mandiri Tunas Finance memberikan sebuah hadiah jika terjadi transaksi peminjaman antara konsumen dan perusahaan. Di fokus dalam kasus tertentu, konsolidasi ceruk pasar yang lebih kecil mungkin memberi bisnis keunggulan kompetitif. Teknologi ini sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang kurang sadar akan biaya di Mandiri Tunas Finance. Ini adalah strategi yang dapat diluncurkan atau dikembangkan bersamaan dengan produk tertentu atau pendekatan yang berbeda, dan hemat biaya ketika produk tersebut memerlukan perhatian tambahan untuk menjadi produk pelayanan terhadap perusahaan yang lainnya. Strategi sistem informasi apa yang dipilih dan jelaskan alasan Anda. Bisnis menggunakan sistem informasi untuk menghasilkan produk dan layanan yang sulit ditiru, atau untuk membantu jaringan bisnis yang sangat terspesialisasi dalam menerapkan taktik yang ditujukan untuk meminimalkan total pasar bisnis yang dapat dialamatkan. Sebuah bisnis menggunakan taktik ini sebagai bagian dari persaingannya. Karena tingginya biaya pengiriman layanan, mengadopsi metode ini dapat mempersulit pemain baru untuk memasuki pasar. Nyatanya, Anda harus menetapkan dan menjelaskan proposisi penjualan unik produk tersebut. Selain itu, Anda harus membedakan produk Anda dengan jelas dari pesaing Anda, mengembangkan proposisi nilai untuk produk atau layanan Anda yang menarik bagi segmen
konsumen sasaran adalah tujuan diferensiasi produk yang dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan. Tadi case nomor 2, yang soalnya gunakan perusahaan yang sudah ditentukan di dalam soal kasus nomor 1, yaitu perusahaan Mandiri Tunas Finance. Di sini di bagian nomor 1, saya membuat sebuah diagram portfolio change dan beserta penjelasannya. Terdapat dua bagian, yaitu primary activity dan support activities. Di primary activity, kegiatan utama berhubungan langsung dengan penciptaan fisik, termasuk penjualan, pemeliharaan, dan dukungan dari suatu produk atau jasa yang terdiri dari inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sell, service, dan support activity. Di bagian inbound logistik, prosedur internals digunakan untuk semua tahapan, eh, meliputi aspek menerima, menyimpan, dan mendistribusikan. Dalam Mandiri Tunas Finance ini, perusahaan pemberi pinjaman memperoleh informasi yang berkaitan dengan pelanggan atau konsumen. Di operation, semua tahapan ini juga menggunakan prosedur internal, meliputi aspek menerima, menyimpan, dan mendistribusikan input. Di Mandiri Tunas Finance, perusahaan peminjaman menerima informasi pelanggan atau konsumen. Di bagian outbound logistik transformasi bahan baku menjadi produk jadi yang dapat dijual ke konsumen. Input skenario ini adalah pembiayaan konsumen institusi yang menghasilkan untuk Mandiri Tunas Finance. Marketing and sell, pelanggan menerima barang atau jasa sebagai hasil dari transaksi tersebut. Keuangan, produk, atau layanan Mandiri Tunas Finance disampaikan dalam bentuk pinjaman sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Di bagian service, meyakinkan calon pembeli untuk membeli suatu produk. Mandiri Tunas Finance akan memperkuat upaya pemasaran dan tim pemasaran untuk memberikan pinjaman jangka panjang yang fleksibel. Support di bagian B, support activity, setelah menyelesaikan pembelian harus merasa bahwa barang atau jasa yang dibeli sepadan dengan harganya. Untuk mempertahankan nilai produk atau layanan terkait kredit, Mandiri Tunas Finance akan terus menerima nasabah yang ingin mengeluarkan kredit dengan agunan rendah. Di bagian support activities terdapat purchasing. Pengukuran ini membantu tindakan utama yang diuraikan sebelumnya. Garis putus-putus di grafik kami menyoroti konsep bahwa tindakan atau dukungan sekunder apapun dapat berkontribusi pada aktivitas utama apapun. Mandiri Tunas Finance dapat mendukung bisnis dengan berbagai tanggung jawab, termasuk pemasaran dan penjualan. Di bagian Human Resource Management, merencanakan tindakan untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan. Mandiri Tunas Finance yang melatih dan mempersiapkan karyawan untuk kemungkinan prospek kerja. Technological Development. Bagaimana bisnis merekrut, melatih, dan mempertahankan orang. Mandiri Tunas Finance, perusahaan hadir untuk melatih dan mempersiapkan personel untuk memenuhi tuntutan standar organisasi. Di bagian infrastruktur, Mandiri Tunas Finance mampu mempertahankan fungsi akuntansi, hukum, administrasi, dan manajemen, sementara bisnis memanfaatkan sistem dan layanan pendukung bisnis. Dalam pandangan ini, ada banyak pilar pendukung seperti tenaga hukum yang membantu klien dan bisnis dengan prosedur perjanjian pinjaman. Di bagian nomor 2, bagaimana perasaan sistem informasi atau teknologi informasi dalam mendukung strategi tersebut. Dalam konteks perusahaan modern, seberapa aplikasi sistem informasi mencakup pemrosesan transaksi, penggunaan biaya, dan menghasilkan pendapatan. Melakukan tugas menggunakan sistem informasi terkomputerisasi seperti memproses cek bank, menyiapkan laporan, dan memproses transaksi. Sistem informasi digunakan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pasokan yang cukup dari produk yang dapat dijual. Kemampuan manajer untuk memahami posisi organisasinya dalam rantai nilai produk dan sebagai hasilnya, meningkatkan keunggulan mereka dalam persaingan disediakan oleh rantai nilai. Metode analisis rantai nilai dan aliansi nilai merupakan pendekatan yang paling efektif untuk meningkatkan nilai perusahaan secara konstruktif. Analisis cepat sekarang dimungkinkan berkat meluasnya penggunaan teknologi informasi. Demikian presentasi hasil kerja UT saya. Jika saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan diperkenankan
Saya menutup hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Semoga Bapak sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan.